Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menyusun kalimat efektif. Kalimat efektif adalah serangkaian kata yang tersusun secara bersistem sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan yang relatif lengkap. Dalam pengertian itu, ciri bersistem dan lengkap sangatlah penting, karena kehilangan kedua ciri itu akan menyebabkan rangkaian kata yang tersusun tidak memenuhi syarat sebuah kalimat. Rangkaian kata yang demikian tidak bisa mendukung gagasan, pikiran, atau perasaan yang hendak disampaikan oleh penulis kepada orang lain. Dengan demikian, kalimat yang tersusun menjadi tidak efektif. Syarat yang harus diperhatikan dalam menulis kalimat efektif adalah kelengkapan, kesejajaran, kebernalan, kecermatan, kegramatikalan. Yang pertama, kelengkapan. Kalimat yang efektif harus memiliki unsur-unsur yang lengkap sesuai dengan pola yang dipilih. Agar kelengkapan dapat terpenuhi, subjek kalimat harus ada, predikat harus jelas, objek kalimatnya harus jelas. Jika predikatnya berupa kata kerja transitif, pelengkap atau objek juga harus disertakan. Perhatikan contoh berikut. Dalam seminar itu membicarakan kemerosotan akhlak. Kalimat tersebut dikatakan tidak lengkap karena tidak ada subjeknya. Jika seminar itu merupakan bagian yang hendak dijelaskan dengan subjek, maka penempatan kata depan dalam justru meniadakan fungsinya sebagai subjek. Karena itu, kata depan dalam harus dihilangkan, sehingga kalimat berubah menjadi seminar itu membicarakan kemerosotan akhlak. Perbaikan juga bisa dilakukan dengan mempertahankan keberadaan kata dalam dengan memfungsikan rangkaian kata kemerosotan akhlak sebagai subjek. Caranya adalah dengan mengubah strukturnya menjadi kalimat pasif, sehingga kalimat tersebut menjadi dalam seminar itu dibicarakan kemerosotan akhlak. Perlu diingat bahwa beberapa kata depan yang biasanya dipakai seperti itu antara lain dengan, bagi, tentang, atau mengenai untuk, di, pada, kepada. Jika menemukan kata depan di depan subjek, langsung saja hilangkan kata depannya agar subjeknya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Perlu dipahami juga bahwa tanda kalimat aktif pasif. Kalimat aktif predikat berupa imbuhan ber dan me. Kalimat pasif predikat berupa imbuhan ter, di, teran, ter, kean. Yang kedua, kesejajaran. Kalimat yang efektif harus menampilkan kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dengan bentuk bahasa yang dipergunakan. Syarat ini penting untuk memperoleh pengungkapan gagasan yang sistematis, sehingga mudah dipahami pembaca. Perhatikan contoh berikut ini. Program kerja ini sudah lama diusulkan, tetapi pimpinan belum menyetujuinya. Kalimat tersebut tidak memperhatikan kesejajaran, karena itu perlu diubah menjadi kalimat yang efektif. Pada kalimat tersebut, ketidaksejajaran terletak pada pengungkapan kata diusulkan, bentuk pasif, dan kata menyetujui, bentuk aktif. Penyejajaran kedua bentuk kata itu dapat dilakukan dengan menyamakan kedua kata itu menjadi bentuk pasif semua atau aktif semua. Dengan demikian, kalimat itu diubah menjadi program kerja ini sudah lama diusulkan tetapi belum disetujui pimpinan. Nah, kalimat ini merupakan kalimat pasif karena mendapat imbuhan di. Kami sudah lama mengusulkan program kerja ini, tetapi pimpinan belum menyetujuinya. Kalimat ini merupakan kalimat aktif karena mendapat imbuhan me. 3. Kebernalan. Kalimat yang efektif juga harus memenuhi syarat kebernalan, yaitu
hubungan yang masuk akal antar bagian yang hendak dihubungkan, atau menggunakan kata-kata yang maknanya sesuai dengan gagasan yang hendak disampaikan. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Saya belum jelas mengenai penjelasan Anda mengenai dana proyek. Kalimat tersebut tidak bernalar. Seharusnya yang belum jelas adalah pendapat Anda, sedangkan yang benar adalah saya belum mengerti atau belum memahami. Agar menjadi kalimat bernalar, kalimat tersebut diubah menjadi saya belum memahami penjelasan Anda mengenai pembayaran dana proyek. Keempat, kecermatan. Syarat kecermatan dalam kalimat yang efektif adalah penggunaan bagian-bagian yang benar-benar diperlukan. Sebaliknya, tidak menggunakan bagian-bagian yang tidak diperlukan. Caranya adalah dengan menghindari pengulangan objek, bentuk-bentuk bersinonim atau sama fungsi, dan bentuk-bentuk jamak secara berganda. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat 1. Sebelum rencana kerja ini diajukan, rencana kerja ini sebaiknya dicek terlebih dahulu. Kalimat 2. Bank Sentral Asia atau BCA adalah merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Ketidakcermatan kalimat 1 nampak pada pengulangan bagian rencana kerja ini. Nah, di kalimat ini sudah saya garis bawahi di mana pengulangannya. Kalimat kedua pada penggunaan kata adalah merupakan. Agar cermat, kalimat-kalimat itu diubah menjadi yang pertama, sebelum diajukan, rencana kerja ini sebaiknya dicek terlebih dahulu. Kalimat 2, Bank Sentral Asia atau BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia, atau Bank Sentral Asia atau BCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Kata adalah dan merupakan mempunyai makna yang sama, sehingga dalam satu kalimat tidak boleh ganda penggunaannya. Selain hal tersebut, kecermatan suatu kalimat ditunjukkan oleh penggunaan kata penghubung secara tepat. Kata penghubung ialah semua kata atau ungkapan yang digunakan oleh penulis untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat atau menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kata penghubung antar bagian kalimat yang lazim dipakai dalam penulisan kalimat antara lain kata dan, atau, tetapi, ketika, jika, asalkan, agar, supaya, meskipun, sebab, karena, dan. Contoh pertama, pengusaha selalu siap laba tetapi tidak siap rugi. Contoh yang kedua, penyusunan tarif sewa gedung perkantoran di Surabaya sulit dilakukan meskipun sewanya telah dirupiahkan. Pada kenyataannya, dalam pemakaian bahasa Indonesia sering ditemukan beberapa kesalahan, yaitu makin kaburnya batas pemakaian penghubung antar bagian kalimat dan penghubung antar kalimat. Contoh 1. Para penyewa tidak mampu membayar sewa gedung perkantoran, meskipun sewanya tidak menggunakan tarif dalam rupiah. Kalimat 2. Pengelolaan perkantoran perlu mempertimbangkan analisis sensitivitas, yaitu mempertimbangkan berapa lama daya tahan perusahaan selama krisis.
Kata meskipun dan yaitu yang seharusnya berfungsi sebagai penghubung antar bagian kalimat digunakan sebagai penghubung antar kalimat. Kata penghubung antar kalimat yang lazim digunakan dalam kalimat bahasa Indonesia antara lain oleh karena itu, kemudian, selain itu, bahkan, setelah itu, sementara itu, walaupun demikian, dan sehubungan dengan itu. Perhatikan kalimat berikut ini. Perkembangan investasi dari segi pertumbuhan angka-angka persetujuan masih relatif kecil. Selain itu, soal perizinan di lapangan juga menjadi kendala bagi pelaku industri. Kelima, kegramatikalan. Kalimat yang gramatikal adalah kalimat yang mengikuti kaidah tata bahasa yang telah ditetapkan. Kegramatikalan suatu kalimat ditunjukkan oleh kejelasan struktur ketatabahasaan penggunaan imbuhan, ketepatan penggunaan struktur pasif, dan kelengkapan keterangan kalimat. 5. Kegramatikalan. 1. Kejelasan struktur kalimat. 2. Ketatabahasaan penggunaan imbuhan. 3. Kelengkapan struktur kalimat pasif. 4. Kelengkapan kalimat. Kegramatikalan yang pertama, kejelasan struktur kalimat. Kalimat yang strukturnya jelas adalah kalimat yang memiliki kejelasan tipe struktur yang digunakan. Ketidakjelasan struktur kalimat dapat dilihat sebagai berikut. Perhatikan contoh berikut ini. Para investor bersikap ada yang tidak menyukai resiko sehubungan dengan investasi mereka pada sekuritas. Kalimat ini salah ya. Kalimat tersebut akan menjadi jelas maknanya jika strukturnya diubah sebagai berikut. Para investor ada yang bersikap tidak menyukai resiko sehubungan dengan investasi mereka pada sekuritas. Kegramatikalan yang kedua, ketatabahasaan penggunaan imbuhan. Dalam bahasa Indonesia, awalan men atau ber digunakan secara taat asas pada verba aktif. Imbuhan tersebut sering digunakan secara tidak taat asas. Dalam bentuknya, awalan me atau sering ditulis men akan mengalami perubahan apabila diikuti dengan kata dasar. Men bisa menjadi me, mem, men, meng, serta men. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat 1. Saya akan tanyakan masalah pengajuan kredit pemilikan rumah. Kalimat 2. Anda harus tunjukkan bukti-bukti pembayaran bulan ini. Kedua contoh tersebut menimbulkan pernyataan apakah dalam kalimat tersebut terjadi penanggalan men pada verba tanyakan dan tunjukkan, atau terjadi kekeliruan penempatan unsur keterangan predikat akan dan harus. Kalimat tersebut merupakan kalimat aktif. Kedua kalimat itu harus diperbaiki sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menanyakan masalah pengajuan kredit pemilikan rumah. Yang kedua, Anda harus menunjukkan bukti-bukti pembayaran bulan ini. Imbuhan yang sering digunakan secara salah adalah akhirannya. Akhirannya merupakan akhiran posesif orang ketiga tunggal. Dalam penulisan surat resmi sering terjadi kesalahan sebagai berikut. Yang pertama, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi penyalur khusus produk kami. Kalimat tersebut seharusnya diubah sebagai berikut. Yang pertama,
Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, terima kasih atas kesediaan saudara untuk menjadi penyalur khusus produk kami. Gramatikalan yang ketiga, kelengkapan struktur kalimat pasif. Predikat kalimat pasif yang pelakunya orang pertama atau orang kedua tidak dapat dibentuk dengan menggunakan awalan di. Berikut ini contoh kalimat pasif yang tidak tepat. Sudah disadari oleh kita bahwa ekspansi ekspor non-migas semakin melemah sejak tahun 1993. Kalimat tersebut dapat diubah strukturnya sebagai berikut. Sudah kita sadari bahwa ekspansi ekspor non-migas semakin melemah sejak tahun 1993. Perhatikan juga contoh berikut ini. Sudah mereka sadari bahwa ekspansi ekspor non-migas semakin melemah sejak tahun 1993. Kalimat pasif yang pelakunya orang ketiga, predikatnya menggunakan awalan di. Dengan demikian, kalimat tersebut dapat diubah menjadi berikut ini. Sudah disadari oleh mereka bahwa ekspansi non-migas semakin melemah sejak tahun 1993. Kegramatikalan keempat adalah kelengkapan kalimat. Dalam penulisan surat resmi sering terdapat kesalahan yang berupa penggunaan keterangan secara tidak lengkap. Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut ini. Memenuhi permintaan saudara, bersama ini kami kirimkan daftar harga terbitan kami. Kalimat tersebut terasa janggal jika urutan bagian-bagiannya diubah menjadi sebagai berikut. Bersama ini kami kirimkan daftar harga terbitan kami memenuhi permintaan saudara. Kalimat tersebut akan terasa lebih lancar jika bagian memenuhi permintaan saudara didahului dengan kata untuk, sehingga kalimat itu menjadi, bersama ini kami kirimkan daftar harga terbitan kami untuk memenuhi permintaan saudara. Apabila dikembalikan posisinya ke posisi semula, kalimat itu menjadi, untuk memenuhi permintaan saudara, bersama ini kami kirimkan daftar harga terbitan kami. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.